Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse oleh brand manapun. Dan di video kita kali ini kita akan membahas sebuah laptop dengan prosesor kelas menengah, lebih tepatnya di Ryzen 5 5500U yang memiliki harga cukup menggiurkan di market seperti ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita tonton b-rollnya dulu. Jadi ini dia Acer Aspire 5 yang menggunakan Ryzen 5 5500U. Karena ini 5500 artinya dia menggunakan arsitektur Zen 2 dengan 7 nanometer FinFET untuk fabrikasinya. Dan L3 case-nya di 8MB, beda seperti Zen 3 yang menggunakan 16MB. Untuk base clock-nya di 2,1 hingga maksimal turbo boost-nya di 4,0 GHz dengan 6 core 12 thread. Untuk default TDP-nya dia menggunakan 15 watt, tapi untuk maksimal boosternya hingga sampai 25 watt. Untuk memori 8GB DDR4 3200 dengan maksimal upgrade-nya, opsi upgrade-nya di 24GB. Tapi saya rasa 16GB cukup, nanti kita juga akan upgrade ke dual channel dan seperti apa performance-nya nanti kita bisa lihat. Untuk storage-nya 512 Gen 3 NVMe pastinya karena AMD sendiri belum support di Gen 4. Jadi speed-nya akan di sekitaran 2000 sampai 3000. Dan IGP-nya menggunakan AMD Radeon Graphics dengan BIOS Vega 7. Acer membanderol laptopnya di harga 9,7 juta sampai 10 juta di market online dengan garansi 1 tahun, include Office Home Student. Dan yang paling menarik dari pembelian baru seperti ini adalah Windows-nya sudah Windows 11, beda seperti generasi sebelumnya yang masih menggunakan Windows 10. Nanti kita akan coba beberapa game yang sebelumnya crash di Windows 11. Laptop tipe ini memiliki dua versi. Yang pertama menggunakan layar SD. Dan yang kedua yang seperti kita review kali ini menggunakan layar Full HD, tapi dengan selisih harga sekitar 200 sampai 300 ribu, menurut saya versi Full HD dengan panel IPS-nya jauh lebih worth it. Dan secara desain jujur saja diomong wah banget juga enggak, diomong jelek juga enggak, karena memang ya seperti ini Acer ya, dengan logo Acer yang ya seperti kebanyakan laptop Acer yang lain, hanya berbeda di Acer Swift 3 Infinity 4 yang logo Acer-nya kecil di bagian tengah atas, tapi yang kebanyakan di laptop lain standar seperti ini. Dan jujur saja di kelasan laptop 15,6 inch, laptop ini masih cukup slim terlihat karena di posisi paling tebalnya di 1,79 cm dan bobotnya pun bisa dikatakan cukup ringan untuk sebuah laptop 15,6 inch, yaitu di 1,7 kg. Yang paling saya soroti ada di bagian build quality-nya, di mana di bagian punggung layar menggunakan bahan metal. Ini finishing yang sangat-sangat baik untuk sebuah laptop di harga sekitar 9 jutaan. Bagian palmrest dan bagian bawah bodinya menggunakan plastik polikarbonat. Kebanyakan plastik polikarbonat kita pegang, kita sentuh seperti ini, itu akan sedikit bengkong. Tapi ini saat kita buka bagian bawahnya dan kita pegang, ini benar-benar kokoh dan benar-benar keras. Berbeda seperti kebanyakan laptop yang lain, artinya ya secara build quality dia sedikit di atas rata-rata. Dan yang saya rasakan adalah mungkin nilai minus ya menurut saya, bagian engselnya agak berat dan kalian bisa tekuk hingga 180 derajat seperti ini. Atau mungkin beratnya ini hanya di laptop ini aja. Kalau kalian punya laptop seperti ini yang sama, kalian bisa komen di kolom komentar. Pindah ke bagian frame layarnya. Kanan kiri dibuat tipis, yang Acer selalu beli ngomong itu thin bezel. Atas masih cukup tebal, tapi terdapat webcam dengan resolusi 720-30 fps yang seperti biasa Acer selalu menyamatkan atau memberikan webcam yang terbaik walaupun secara harga dia tergolong cukup murah. Di bawah terdapat logo Acer di bagian tengah dan di cover engselnya terdapat tulisan Aspire dan ini estetik banget. Untuk layarnya jujur saja cukup standar untuk sebuah laptop di harga sekitar 9-10 juta. Dia menggunakan 15,6 inch dengan finishing anti-glare dan IPS panel. Untuk color gamutnya di 45% NTSC atau setara dengan 62,8% sRGB. Kecerahannya pun di 300 nit, ini cukup standar dan refresh rate-nya 60 Hz. Yang jadi poin paling penting dari layarnya adalah dia benar-benar menggunakan layar dari True IPS, artinya lumayan enak lah untuk kalian pakai video editing yang membutuhkan akurasi warna yang lumayan baik. Untuk pampresnya sendiri, ini clean dan kesannya elegan banget karena memang warna yang kita pilih berwarna hitam. Dan keyboardnya dia menggunakan full size keyboard dengan number pad sebelah kanan. Dan untuk tombol powernya sendiri masih satu juga dengan keyboardnya. Tapi tombol power ini tidak akan mengganggu karena peletakannya tidak di sebelah tombol delete. Dan untuk feel keyboardnya sendiri jujur saja saya tidak terlalu nyaman karena memang agak sedikit keras. Dan finishingnya juga dia doff tapi licin. Mungkin kalau saya pakai laptop ini, saya akan menggunakan opsi tambahan dari keyboardnya berupa keyboard eksternal. Mungkin bisa sekalian mechanical keyboard.
Untuk palm press bagian lain, yaitu di touchpad-nya memiliki ukuran yang cukup gede. Tapi ini berbeda seperti keyboard-nya, finishing dari touchpad-nya sendiri sangat-sangat baik dan sangat enak untuk kita sentuh. Dan di bagian palm press, di bagian pojok di bawah terdapat logo Ryzen seperti kebanyakan laptop yang lain. Untuk portnya sendiri, Acer menyematkan satu buah port Kensington lock dan satu buah port USB Type-A 2.0 serta combo jack audio. Untuk USB-nya kalian bisa menggunakan USB ini untuk mouse wireless. Dan di bagian kiri terdapat DC-in satu buah port RJ45 port atau LAN port HDMI dan dua buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, di mana satu portnya merupakan always on USB dan terdapat pula satu port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama. Jujur saja secara port ini lengkap banget. Untuk konektivitasnya dia menggunakan Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5 dengan teknologi XOM. Jadi laptop ini akan membaca sinyal di sekitar laptop ini secara 360 derajat. Jadi laptop ini harusnya secara sinyal Wi-Fi bagus banget dan didukung juga multi user MIMO dipadukan dengan Bluetooth 5. Oke, sekarang kita akan masuk ke performance laptopnya. Untuk pengujian SSD-nya, seperti yang kita duga, karena memang ini Gen 3, kita mendapatkan speed di 2114 untuk read-nya dan 1083 untuk write-nya. Speed seperti ini sangat wajar untuk sebuah SSD NVMe generasi yang ketiga. Dan pada pengujian selanjutnya kita akan tes menggunakan single channel dan dual channel. Artinya RAM-nya kita tambah 8GB lagi, RAM yang serupa dengan speed dan latensi yang sama. Pada pengujian rendering pada Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit 4K cut-to-cut dan tanpa efek serta single layer. Pada single channel, kita akan bahas full single channel terlebih dahulu. Kita mendapatkan waktu 4 menit 20 detik. Lanjut ke Blender, pada CPU rendernya kita mendapatkan waktu di 6 menit 11 detik. Dan pada pengujian sintetisnya, pada R15 dan R20, untuk R15 kita mendapatkan di 1154, R20 single kita di 459, multicore-nya di 2700. Untuk multicore-nya jujur saja cukup tinggi, tapi pada saat kita looping 10 kali, mengalami penurunan sampai 2400. Dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan skor di 2559 dengan suhu 81 derajat Celcius. Kita akan uji pada single channel di 3D Mark X Spy, kita mendapatkan skor di 676 dan jujur saja ini skor yang sangat rendah di 5500U yang pernah kita coba, dan 3D Mark Firestrike juga nothing special di 1201. Sekarang kita akan upgrade ke dual channel dengan tipe RAM yang sama dan latensi yang sama. Dan pada pengujian rendering di Adobe Premiere kita mendapatkan waktu yang naik sangat-sangat signifikan di 1 menit 38 detik, di mana skor yang tadi di 4 menitan. Lanjut ke Blender, kita naik kurang lebih sekitar 1 menit menjadi 5 menit 37 detik dari 6 menitan. Dan di pengujian sintetisnya pada R15 kita mendapatkan skor di 1228, naik kurang lebih sekitar 10% dibandingkan single channel. Dan R20 single ini agak unik, dia turun 2 poin di 457 dan multicore-nya naik kurang lebih sekitar 10%, tapi yang menarik adalah konsistensinya pada pengujian kita di looping 10 kali ini luar biasa dan paling drop di sekitar 2600-an. Dan pada pengujian 10 kita mendapatkan rata-rata di 2761 dengan temperatur maksimal di 85,3 derajat Celcius. Pada pengujian 3D Mark X Spy kita mendapatkan skor yang hampir 2 kali skornya lebih tinggi dibandingkan dengan single channel, yaitu di 1167. Jadi kenaikannya luar biasa. 3D Mark Firestrike juga kenaikannya sangat luar biasa di 3043 poin. Jadi performance IGP-nya naik sangat signifikan. Dan hasil stress testnya pada Firestrike, laptop ini lolos uji stress test dengan hasil 98,7%. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang sudah pernah kita review jika dibandingkan dengan Aspire 5 ini. Untuk pengujian gamingnya kita menggunakan RAM dual channel karena terbukti pada pengujian di atas RAM dual channel jauh lebih efektif, dan ini hasilnya. Yuk kita setting-setting dulu sebelum kita masuk ke gamenya. Untuk power Windows-nya kita buat high performance. Kalau di Windows 11 kalian masuk ke pojok kanan bawah di setting ini. Lalu ada power and battery. Di sini kalian tinggal ganti best performance. Oke, jangan lupa kalian tekan function F untuk kita ganti high performance juga. Yuk kita masuk game yang pertama. Dota 2 kita dapat kurang lebih sekitar 45 hingga 59 frame per second. Untuk setting full HD, rata kanan dan full render. Kemungkinan besar kalian nggak perlu turunkan sampai SD. Untuk mendapatkan FPS di atas 60, kalian cukup turunkan aja ke medium to low seperti ini. Dan
kalian dapat sekitar 80-an FPS seperti yang tertera. Lumayan. CSGO tanpa menurunkan resolusi dan setting medium masih dapatlah di atas 60 frame per second. Cukup oke kok. Kalau Dota 2 dan CSGO dengan setting high dan medium aman, harusnya Valorant juga nggak ada masalah. Kalian dapat lihat sendiri, kita dapat di atas 60 frame per second, lebih tepatnya di sekitar 80 hingga 110 frame per second. Tanpa menurunkan resolusi dan setting high. Lanjut ke game yang mungkin kurang bersahabat untuk sebuah IGP, yaitu Genshin Impact. Dengan setting medium dan grafik Full HD, kita mendapatkan kurang lebih ya sekitar 30-35 frame per second tergantung scene tertentu juga. Untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi, kalian bisa turunkan ke low atau mungkin ke HD. Jadi kalian coba kejar di 60 frame per second, atau kita coba deh sekarang. Dan saat kita ubah ke setting HD dan grafik kita buat medium, 60 frame per second, dapatlah. Begini jadinya kalau laptop dengan spesifikasi seperti ini, walaupun dengan RAM 16GB, kalian pakai main game AAA terbaru, salah satunya Far Cry 6 ini. Kalian hanya dapat di sekitaran 16 frame per second, bahkan bisa drop sampai 13 frame per secondan dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low. Mungkin kalau kalian penasaran dengan grafik HD seperti apa kenaikan FPS-nya, sekarang kita akan ubah. Dan untuk grafik HD dengan setting low juga lumayan, naik 2 kali lipat, kita masih dapat 30 frame per second. Tapi ingat, laptop ini bawaan RAM-nya hanya 8GB, dan pada saat posisi 8GB kita coba mainkan Far Cry, itu crash. Jadi kalian harus upgrade. Jadi berikut hardware dari Acer Aspire 5. Kalian dapat tambahkan untuk RAM-nya karena RAM bawaannya onboard dan satu slot kosong, dan di situ lihat sudah kita isi satu slot 8GB. Untuk opsi upgrade lainnya, kalian bisa tambahkan storage dalam bentuk SSD atau hard disk 2,5 inch dan dapat kalian pasang di sebelah fan. Kalian juga bisa mendapatkan hadiah kitnya dalam box atau paket pembelian. Untuk kapasitas baterainya di 4900 dengan 53 Wh. Oh iya, satu lagi. Untuk game-game yang tadi kita sudah coba dan yang sebelumnya crash seperti Valorant dan Far Cry 6 sudah tidak berlaku di Windows 11 dengan versi terbaru di laptop ini. Dan pada pengujian baterainya, kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office. Acer mengklaim baterainya bisa bertahan kurang lebih sekitar 13 jam, tapi kita mendapatkan skor di 9 jam 20 menit. Tapi kalau kalian perhatikan, pengujian baterainya berhenti pada 20%. Dan kalau diteruskan, kemungkinan besar 13 jam pasti bisa sampai. Tapi pada pengujian realnya, kita mendapatkan waktu kurang lebih sekitar 7 jam hingga 7,5 jam, itu terkoneksi Wi-Fi. Brightness kita buat 50%, dan kita simulasikan seperti pekerjaan kantoran. Kita pakai video playback YouTube, kita pakai juga untuk mengetik-ngetik laporan. Dan memang, laptop ini bisa dikatakan bukan Ryzen 5 5500U yang paling baik yang pernah kita review, tapi skor yang lebih tinggi, punya harga yang lebih tinggi juga. Rata-rata di sekitar 11 jutaan, tapi ini di harga 9 jutaan. Dan menurut kita, cukup worth it. Nilai minus menurut saya ada di bagian keyboardnya. Jujur saja di tangan saya tidak terlalu nyaman, tapi itu kembali lagi ke feel masing-masing. Nilai plusnya, laptop ini memiliki build quality yang baik, layar IPS, serta opsi upgrade-nya juga sangat gampang. Dan jangan lupa, webcam-nya juga lebih baik. Kesimpulannya, untuk desain kita berikan skor 7,5, fiturnya untuk opsi upgrade yang mudah tadi kita berikan skor 7,5, dan performance jika kita lihat dari harganya kita berikan skor 8. Thank you banget sudah nonton video dari review Acer Aspire 5 ini. Jangan lupa kalian like, kalian share, dan kalian subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow semua sosial media kita karena itu cukup berguna untuk kalian karena banyak informasi di dalamnya. Saya Rico, see you on the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All New Fit. Buruan, shopping di Kalosa.